Assalamualaikum. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas bahasa Indonesia kelas 4 SD, tema 4, subtema 1. Menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh dibedakan atas dua macam, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Simaklah cerita Semut dan Belalang pada video ini. Tokoh utama pada cerita Semut dan Belalang adalah Semut dan Belalang. Memperhatikan sikap tokoh pada sebuah cerita. Kita dapat memperhatikan sikap tokoh dalam cerita lewat tingkah laku atau perkataan. Sikap tokoh dalam cerita dapat diamati melalui animasi berikut ini. Kita cermati secara saksama sikap yang dimiliki oleh tokoh. Di tengah hutan, hiduplah kawanan semut yang sangat rajin. Terik matahari di musim kemarau tak mematahkan semangat mereka untuk mencari makanan. Setiap hari mereka membawa, mengumpulkan, lalu menyimpan makanan ke dalam lubang yang menjadi rumahnya. Berbeda dengan kawanan semut yang rajin, tetangga mereka si belalang malah asik menikmati musim kemarau dengan bermalas-malasan. Suatu ketika, kawanan semut rajin itu lewat di depan belalang yang sedang asik bernyanyi sembari memainkan gitar kesayangannya. Hai semut, apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim hujan. Buat apa? Musim hujan kan masih lama. Lebih baik bersantai dahulu. Ayo sini, bernyanyi bersamaku. Semut tidak memedulikan perkataan belalang. Mereka kemudian berlalu meninggalkannya. Musim hujan pun akhirnya tiba. Kawanan semut tak lagi mengumpulkan makanan. Mereka duduk nyaman di dalam rumah yang hangat sambil menikmati makanan yang berlimpah. Sementara itu, tetangga mereka, si belalang, hanya bisa diam menyesali nasibnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Ia sedih dan kelaparan. Saat belalang terbaring lemah tak berdaya, datanglah kawanan semut ke rumahnya. Hai belalang, kami membawakan banyak makanan untukmu. Belalang terkejut dengan kedatangan kawanan semut baik hati tersebut. Apalagi mereka membawakannya makanan yang lumayan banyak. Terima kasih ya semut. Aku berjanji, esok akan giat bekerja dan tak bermalas-malasan lagi. Sudah, tak usah bersedih. Ayo, kita makan bersama. Begitulah cerita kawanan semut yang rajin, baik hati serta suka berbagi, dan si belalang yang menyadari bahwa kemalasan akan merugikan diri sendiri. Kita sudah menyimak cerita Semut dan Belalang. Ada beberapa tokoh dalam cerita, yaitu kawanan semut dan belalang. Tokoh-tokoh tersebut memiliki sifat-sifat yang berbeda. Kita bisa memberikan pendapat tentang sifat tokoh dalam cerita. Saat memberikan pendapat, kita harus memperhatikan 4 hal. Pertama, komentar yang disampaikan harus jelas. Kedua, komentar yang disampaikan harus dengan alasan yang logis atau masuk akal. Yang ketiga, tidak menyinggung orang lain. Dan yang keempat,
komentar disampaikan dengan bahasa yang jelas. Menentukan hal baik dari teks cerita. Dalam cerita Semut dan Belalang, ada sikap baik dan buruk yang diperlihatkan oleh tokoh. Kita bisa mencontoh sikap baik dari kawanan semut. Sebaliknya, kita harus menghindari tokoh belalang. Kita dapat menuliskan hal baik yang perlu dicontoh seperti berikut. Hal-hal baik yang aku contoh dari cerita Semut dan Belalang adalah rajin bekerja, mau berusaha, mau membantu, dan mudah memaafkan atau tidak pendendam. Itu saja yang dapat disampaikan dalam video pembelajaran ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.